Jumpa kembali di channel Bahar Elektronik. Oke, kali ini ada garapan ya kemarin pada saat 17 Agustus ya, ada beberapa lampu hias ya, atau lampu tumbler atau lampu 17-an ini ada yang rusak ya. Ya sebenarnya sih gak perlu diperbaiki ya, kita beli baru aja murah. Cuman yang namanya hobi, barang kalau rusak ya kalau bisa diperbaiki sendiri. Saya penasaran dengan jalurnya ya, jalur yang ada di dalam atau rangkaian dari lampu hias ini. Nah kemarin juga sempat bingung ya untuk mengetahui jalurnya mana sih. Nah, jika Anda mau menemui atau kasus seperti ini ya, kabelnya putus atau mengganti mesin, nah kalau kita tidak jalurnya ya bingung juga. Jadi kali ini kita akan coba untuk memperbaiki ya, dan coba untuk mengganti mesin, dan kita akan mengetahui jalur atau koneksi dari kabel lampu hias ini ya, lampu hias lampu 17-an. Ini beberapa, kemarin ada beberapa yang putus ya, jadi agak kebingungan untuk menyodar kembali atau mengetahui jalur dari kabel yang tersambung ke PCB kontrol ini ya. Nah di sini ada beberapa koneksi kabel ya. Nah ini jumlahnya sekitar berapa ini, 5 jalur ya, 5 jalur, yang 2 adalah jalur steker atau listrik, dan yang 3 adalah jalur lampu ya, jalur lampu N1, L1, L2. Jadi ini kita akan cek, dan kita akan mengetahui jalur dari rangkaian atau lampu hias ini ya, supaya bisa kita perbaiki dan kita pergunakan lagi. Jadi intinya selama rangkaian lampu atau jalur lampu, kabel dari lampu itu tidak ada yang putus ya, masih kemungkinan besar bisa diperbaiki ya, selama kabel dari lampu atau rangkaian tidak ada yang putus atau ada yang copot ya. Jadi bisa kita perbaiki dan kita sambung kembali, atau kita bisa ganti mesin ya, mesinnya rusak bisa kita ganti sendiri. Nah seperti ini ya. Nah ini jalurnya ada 3 jalur untuk lampu dan 2 jalur listrik ya. Ini adalah jalur listrik, ini yang terhubung ke listrik 220 volt. Nah ini ada jalur lampu netral dan jalur lampu L1, L2. Nah untuk mengetahuinya adalah kita harus menulis dulu ya, agar lebih jelas untuk mengetahui mana sih jalur listriknya dan mana sih jalur lampunya. Nah di sini saya penasaran sih, jadi makanya saya buat tutorial cara memasangnya atau mengetahui jalurnya ya. Nah di sini untuk mengetahui jalur listrik adalah di bagian kiproknya. Ini ada dioda kiprok, dioda gearbox yang 220 volt ya. Ini ada 2 kaki yang terhubung ke kiprok ya. Nah 2 kaki ini adalah masuk ke sumber listrik ya, 220 volt dari PLN. Nah ini adalah jalur listrik, dan juga jalur paralel ya, paralel dari stop kontak ya. Jadi ini jalur listrik 220 volt. Kemudian yang ini adalah jalur netral ya, jalur netral atau jalur negatif atau suplai negatif ya. Nah, suplai negatif yang terhubung dari atau output dari dioda kiprok. Ini yang negatif ya, jalur negatif atau jalur netral. Nah itu yang terhubung ke listrik ya, ini yang terhubung ke listrik. Nah dan ini yang keluar dari IC, ada 2 jalur. Ini adalah L1, L2. Jadi ada 2 jalur yang menuju ke lampu, yaitu jalur lampu 1 dan jalur lampu 2, agar bisa kedap-kedip ya, atau ya istilahnya flip flop ya. Nah di sini adalah jalur 220 volt untuk kita sambung ke listrik ya. Awas jangan sampai keliru, ini kalau keliru ya hancur wis kontrolnya, jadi tidak bisa dipakai. Jadi ya kita harus tahu dulu agar rangkaian ini bisa dipakai kembali ya, bisa berfungsi kembali. Nah jalur kontrol sudah kita ketahui, sekarang kita akan mengetahui jalur kabel ya. Nah, di sini kabel ada 5 buah kabel. Nah ini yang mana ini? Yang mana ini jalur lampunya? Nah untuk mengetahuinya
pertama kita cari dulu jalur untuk L1 L2 ya, ini yang paling mudah. Jadi kita cari dulu untuk jalur lampu L1 L2. Nah, untuk mengetahuinya kita cari kabel yang terhubung dengan lampu ya. Nah, ini yang terhubung dengan lampu. Nah, ini adalah jalur lampu. Ini terserah kita bolak-balik, yang penting ini adalah jalur lampu L1 atau L2, terserah yang terhubung di lampu ya. Nah, berarti ini adalah jalur lampu atau jalur L1 L2. Nah, di sini kita sambung dulu. Nah, kita sambung dulu agar tidak bingung nanti ya. Kita sambung dulu. Kita ketahui dulu untuk jalur L1 L2 nya ya. Kita sambung dulu. Jadi pertama kita cari dulu untuk sambungan jalur L1 L2 nya dulu. Nah, nanti kita bisa mengetahui untuk jalur kabel yang lainnya. Oke, L1 sudah ketemu ya. L1 adalah jalur kabel yang menuju ke lampu ya. Nah, oke, satu ketemu. Sekarang kita cari lagi jalur kabel L2 ya. L2 adalah jalur kabel sama ya, jalur kabel yang menuju ke lampu. Kita cari jalur kabel yang menuju ke lampu. Nah, ini adalah jalur lampu ya. Nah, ini jalur lampu. Berarti ini jalur lampu L2. Pokoknya adalah kabel yang menuju ke lampu ya. Itu adalah jalur kabel L1 L2 ya. Nah, berarti itu jalur lampu, 2 jalur lampu ya, kita pasang di jalur L2. Nah, sekarang kita sudah mengetahui untuk jalur L1 L2 nya. Nah, tinggal kita mengetahui jalur netral atau jalur negatif dan jalur listrik 220 volt ya. Di sini tersisa 3 buah kabel. Nah, di sini tersisa 3 buah kabel. Ini kita belum bisa mengetahui ini mana yang jalur netral dan jalur 220 volt ya. Ini sangat riskan ya, sangat rawan. Jadi kita harus mengetahui dengan pasti. Kalau ini kita salah sambung salah satu, maka akan rusak semuanya. Jadi harus kita ketahui dengan pasti di mana jalur netralnya dan di mana jalur listriknya. Nah, cara paling mudah adalah kita mengetahui atau jalur koneksi dari stop kontak ya, atau stop kontak cadangan yang ada di lampu ya. Di situ bisa ada stop kontak untuk memparalel ya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa mengetahui dulu, kita tes pakai avometer untuk mengetahui koneksi yang paralel dengan stop kontak ya, stop kontak cadangan yang ada di lampu itu. Nah, ini akan mengetahui dulu jalur paralel ya, jalur paralel stop kontak. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk mengetahui jalur listrik 220 voltnya dan mengetahui jalur negatif atau netralnya. Kita akan cek. Nah, kita cari sambungan yang ke stop kontak ini atau paralel dengan stop kontak. Nah, ini berarti kita sudah ketemu untuk jalur stop kontaknya 1 ya. Nah, setelah ketemu kita belitkan seperti ini ya. Berarti ini adalah jalur stop kontak atau jalur listrik 220 volt, kita tandai. Nah, masih tersisa 2 kabel. Kita cari lagi untuk yang satunya, jalur stop kontak satunya ya. Kita cari. Nah, ini bukan berarti. Kita cari satunya. Nah, kita cari lagi sampai ketemu jalur yang ke stop kontak ini. Nah, oke, ketemu ya untuk yang jalur listrik atau jalur stop kontak sudah ketemu. Nah, ini jalur stop kontak satunya. Ketemu, kita tandai. Nanti kita belitkan. Berarti nanti akan ada 2 buah kabel yang menuju ke listrik 220 volt. Nah, sudah ketemu ya. Berarti yang jalur satunya adalah jalur netral. Di sini yang tadi kita sudah tandai, kita ikat seperti ini adalah jalur stop kontak ya. Jalur stop kontak ini adalah sama dengan jalur listrik 220 volt ya. Nanti kita akan paralel dengan steker ya. Steker yang akan menuju ke listrik. Nah, ini ada jalur negatif berarti ya. Nah, kita sudah ketemu. Yang bukan belitan adalah jalur negatif. Nah, begitu caranya ya untuk mengetahui koneksi dari lampu hias ini. Oke, ini yang netral kita akan sambung dulu. Netral kita sambung dulu di bagian ini ya. Netralnya sudah kita tandai tadi adalah bagian netral atau negatif supply dari dioda kiprok ya. Nah, hati-hati ini kalau salah sambung ya udah rusak wis. Oke, kita sambung dulu untuk bagian netralnya. Jadi ada jalur L1 L2 netral, kemudian
jalur AC ya, jalur AC 220 volt. Ini sama dengan paralel dengan stop kontak cadangan ya. Jadi nanti kita akan paralel untuk stekernya yang menuju ke listrik. Oke, kita sambung untuk bagian jalur netral ya. Nah, ini ada dua kabel yang sudah kita tarik tadi yang paralel dengan stop kontak ya. Ini sama dengan jalur listrik 220 volt. Sambung di jalur ini yang menuju ke kiprok ya, menuju jalur kaki AC kiprok. Jalurnya ada dua, awas jangan sampai konslet ya, usahakan nyoldernya tidak belepotan ya, karena ini sangat bahaya. Ini adalah jalur listrik 220 volt, jadi sangat rawan kesetrum ya, hati-hati untuk memperbaikinya ini. Jadi harus kita lindungi dan kita harus tahu jalur yang menuju ke listrik ya. Oke. Sekarang kita sudah sambung semuanya. Sekarang kita tinggal untuk memasang steker listrik ya, steker listrik yang kita akan gunakan untuk menancapkan ke stop kontak listrik ya. Ini jalur kabel listrik, ada dua jalur ya. Ini sama dengan jalur yang kita cari tadi ya, jalur stop kontak. Bisa kita paralel di bagian jalur ini ya, sama. Jadi ini adalah jalur listrik atau jalur stop kontak paralel. Jadi kita paralel di sini, kita sambung bersama di sini. Sambung di sini untuk dua jalur AC 220 volt. Sambung ya, pastikan sambungnya kuat ya dan tidak konslet, karena ini adalah jalur listrik, jadi harus berhati-hati untuk memperbaikinya. Oke, kita sambung dulu untuk bagian jalur AC 220 volt. Oke, sudah tersambung ya. Nah, berarti sudah ketemu untuk jalur L1, L2 netral dan jalur listrik 220 volt ya. Nah, sudah ketemu dan kita bisa memperbaikinya sendiri. Oke, sudah ketemu dan sudah tersambung semua kabelnya, dan tinggal kita tes ya, apakah jalur yang sudah kita sambung bisa bekerja normal kembali. Oke, kita akan tes, kita akan coba untuk tancapkan ke stop kontak listrik. Kalau jalur rangkaiannya benar, maka lampu akan menyala kembali ya. Kita akan tes apakah lampu ini bisa menyala kembali dengan mesin baru mesin kanibalan. Alhamdulillah, jadi sudah ya. Jadi Anda sudah mengetahui kan, lampu sudah menyala normal ya, sudah menyala normal. Berarti jalur yang kita pasang sudah benar ya. Jadi begitu ya, Anda kata Anda iseng-iseng mau memperbaiki sendiri bisa memperbaikinya sendiri ya, karena memang saya penasaran dengan jalurnya, maka saya cari untuk jalur koneksinya. Sebenarnya tidak usah diperbaiki, buang aja, harus ganti baru aja, harganya murah. Tapi alangkah lebih baik jika kita bisa berbagai sendiri, kan bisa kita pakai kembali ya. Oke. Kita akan tulis ulang ya. Oke, kita akan tulis ulang skemanya gimana Mas. Nah ini ya, kita tulis lagi untuk jalurnya tadi ya, jalur yang sudah kita sambung agar lebih jelas ya. Nah, tadi ada 5 jalur, ada 5 jalur yang mempunyai fungsi masing-masing ya. 5 jalur yang di bagian rangkaian kontrol lampu hias ini ya, L1, L2, kemudian jalur netral dan dua jalur AC 220 volt ya. Nah, gini. Intinya ini, jadi semua lampu hias kemungkinan jalurnya sama seperti ini ya, L1, L2 netral dan 220 volt ya. Oke, Anda sudah mengetahui untuk jalur koneksi dan cara memperbaikinya ya untuk jalur lampu ini. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.